Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10-2. Saya Handi Usman. Saya Faiza Ratira. Dan saya Jihan Dinda Akila. Pada video kali ini kami akan membahas muamalah dalam Islam yang dibagi menjadi 4 submateri. Ada hiwalah, hibah, infak, dan sedekah. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kasus yang akan kami angkat di sini sekarang adalah gimana sih hukumnya kalau misalkan kita sedekah tapi di medsos atau enggak diupload di medsos kita gitu loh. Nah, kayak yang kita tahu ya, kalau zaman sekarang itu udah maju banget. Kita sedekah sambil selonjoran nonton Doraemon juga bisa ya. Nah, tapi gimana hukumnya kalau misalkan kita upload di medsos kita kan? Nah, untuk jawabannya kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fatimmahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di surat ini menjelaskan kepada kita kalau misalkan sedekah secara tertutup itu lebih baik kepada kita. Akan tetapi bukan berarti sedekah secara terbuka itu nggak boleh ya. Nah, jadi kita juga yang ingin sedekah secara terbuka itu harus hati-hati terhadap yang namanya riya atau perasaan ingin dilihat oleh orang lain. Oke, kita masuk ke materi hiwalah. Jadi kalian udah ada yang tahu belum nih, apa sih hiwalah itu? Jadi, hiwalah itu secara bahasa artinya pemindahan ataupun pengalihan. Maupun secara istilah, artinya dapat kita definisikan sebagai pengalihan tanggung jawab utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang juga berhutang kepadanya. Atau contohnya gini, aku punya hutang ke si A misalkan. Nah, si B punya hutang ke aku. Nah, aku bisa ngalihin hutangnya si B, hutang aku dari yang ke si A ke B. Jadi, B yang harus bayar hutangnya itu ke A. Gitu. Jadi itu adalah pengertian dari hiwalah. Dasar hukum dari hiwalah itu sendiri ada pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang potongan ayatnya berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Nah, jadi hiwalah juga punya rukun, guys. Yang pertama itu muhil atau kita orang yang berhutang. Lalu dua, ada muhal, yaitu orang yang memberikan hutang kepada kita. Ketiga, muhal alaih, yaitu orang yang berhutang kepada muhil atau orang yang berhutang kepada kita. Lalu rukun keempat itu ada hutang itu sendiri. Lalu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sahnya hiwalah ini. Yang pertama, hutangnya harus sama atau sesuai ya, mau jumlahnya, mau nilainya itu harus sama. Lalu yang kedua, harus diantaranya harus disetujui oleh muhal. Jadi kalau muhalnya nggak setuju, maka hiwalah ini nggak sah. Jadi terus ada manfaat mempelajarinya. Manfaat mempelajari hiwalah apa sih, Kak? Manfaat mempelajarinya yaitu mempermudah dalam kita muamalah dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga mengurangi adanya konflik karena hutang. Karena kan kita tahu kalau misalkan ada hutang, itu salah satu penyebab konflik terbesar ya. Jadi dengan mempelajari hiwalah ini kita bisa mengurangi adanya konflik karena hutang. Baik, sekarang aku akan menjelaskan tentang hibah. Jadi secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa Arab. Itu al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah atau bangun. Adapun secara istilah, hibah didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4, yaitu berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Rukun hibah ada 4, yaitu pemberi atau al-wahib, penerima hibah atau al-mauhub lahu, barang yang dihibahkan atau al-mauhub, dan yang terakhir adalah tanda serah terima yaitu sibat. Jenis hibah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah hibah barang. Sesuai dengan namanya, hibah barang merupakan jenis hibah ketika pemberi memberikan barang atau harta yang bernilai manfaat kepada penerima tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagai contoh, Anda menghibahkan mobil, sepeda motor, pakaian, dan barang lainnya. Lalu hibah yang terakhir yaitu hibah manfaat.
Jenis yang kedua ini adalah ketika pemberi memberikan harta atau barang kepada pihak penerima, tetapi barang tersebut masih menjadi milik si pemberi, dengan harapan barangnya akan dimanfaatkan oleh pihak penerima dan penerima hanya memiliki hak pakai atau hak gunanya saja. Sekian penjelasan materi tentang hibah. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang infak. Jadi, secara bahasa, infak ini berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Namun, secara istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun agama selama masih dalam koridor syariat. Nah, dalil yang mendasari infak ini terdapat pada Quran Surat Al-Hadid ayat 7, yang dimana potongan ayatnya yang berarti, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu menafkahkan sebagian dari hartanya, memperoleh pahala yang besar. Ayat ini menjadi dasar perintah infak yang menunjukkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian darinya wajib dikeluarkan untuk kebaikan. Lalu, apa sih hukum, syarat, dan rukun dari infak ini? Jadi, hukum infak terbagi menjadi dua, ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Yang wajib dibagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ketika infak untuk menafkahi keluarga, dan fardu kifayah ketika membantu perjuangan agama. Nah, dan juga hukum infak sunnah, yaitu seperti membantu sesama dalam bentuk yang umum. Selanjutnya, syarat dari infak. Syarat dari infak ada 3. Yang pertama, harta yang diberikan adalah milik sendiri, bukan hasil curian ataupun riba. Yang kedua, diberikan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak menyakiti si penerima infak ini. Rukun infak ada 3, ada 4. Yang pertama, munfik, orang yang berinfak, mal, barang atau harta yang akan diinfakkan. Sighah adalah ijab qabul atau niat. Mustahik adalah si penerima infak, meskipun dalam infak tidak ditentukan penerimanya seperti dalam zakat. Jadi sebenarnya apa sih yang ngebedain infak dengan zakat dan sedekah? Jadi bedanya infak dengan zakat itu, infak gak punya ketentuan nisab, ambang batas, haul atau waktu, maupun golongan tertentu si penerimanya. Pemilik harta bebas menentukan besarannya, waktu, dan kepada siapa yang akan diberikan infak ini. Hal ini mencerminkan tingkat keikhlasan dan keimanan seseorang. Terus manfaat dari melakukan infak ini apa? Pertama, kita tuh dapat memperkuat keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial antar sesama. Dan yang keempat, menjadi sarana membersihkan harta dari sifat kikir dan tamak. Dan yang kelima, menjadi penguat ekonomi umat melalui distribusi kekayaan yang merata. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas sedekah nih. Jadi secara bahasa, sedekah berasal dari kata sodako, yang berarti benar atau jujur. Dalam istilah syariat, sedekah berarti pemberian secara sukarela kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non-materi, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, dalil yang mendasari dari sedekah ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang dimana potongan ayatnya yaitu, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini itu menunjukkan pentingnya sikap kedermawanan dan sedekah sebagai bentuk kebajikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hukum, syarat, dan rukun dari sedekah ini, yang pertama adalah hukum. Hukum sedekah itu umumnya sunnah, tapi ada beberapa kondisi tertentu yang bisa menjadi wajib. Contohnya ketika seperti sedekah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, syarat sedekah ini ada 3. Yang pertama, dilakukan dengan niat ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak diiringi dengan celaan atau menyakiti penerima. Yang ketiga, barang yang disedekahkan adalah halal dan bermanfaat. Lalu rukun sedekah itu ada 4. Pertama, pemberi atau mu'ti, penerima atau mu'ta. Yang ketiga, harta atau amal yang diberikan. Dan yang keempat, niat sedekah. Lalu bentuk-bentuk sedekah itu apa aja sih? Bentuk-bentuk sedekah dibagi menjadi 2. Ada yang materi dan non-materi. Materi yaitu uang, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Kalau non-materi itu kayak zikir seperti tahmid, takbir, tahlil, istighfar, senyum kepada orang lain, memberi nasihat, tenaga, jasa, serta menahan diri dari menyakiti atau berkata buruk. Nah, manfaat mengamalkan sedekah ini yaitu mengembangkan sifat dermawan dan empati dalam diri, juga menghapus dosa dan menolak musibah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hubungan sosial antar manusia, dan juga membawa keberkahan dan ketenangan hidup. Lalu apa sih yang membedakan sedekah dengan infak? Kalau tadi infak itu kan berupa materi. Nah, kalau sedekah ini sifatnya lebih universal. Jadi dia bisa berupa materi dan non materi. Kayak tadi kayak tahmid, takbir, tahlil dan lainnya itu juga termasuk sedekah. Senyum pun termasuk sedekah. Dan juga dalam segi hukum, kalau sedekah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau infak hukumnya ada yang sunnah dan wajib. Yang wajib itu lebih ke fardu kifayah. Jadi itu dia yang membedakan antara infak dan sedekah. Ada banyak cara menjadi cahaya bagi sesama. Kadang cukup dengan membantu menyelesaikan urusan orang lain saat kita punya jalan keluarnya. Atau memberi sesuatu yang kita punya bukan karena diminta, tapi karena kita tahu mereka membutuhkannya. Meluangkan sedikit dari apa yang kita miliki untuk orang yang bahkan tak kita kenal, dan memberi tanpa berharap kembali, hanya ingin melihat senyum tumbuh di wajah mereka. Karena kebaikan itu menular, dan dunia yang penuh empati adalah dunia yang layak diperjuangkan. Mulailah dari yang sederhana, dari tangan, hati, dan niat yang tulus. Terima kasih telah menyaksikan video kami dengan seksama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.